Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang sholat subuh yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang muslim mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka hal tersebut memiliki konsekuensi. Nah, konsekuensi yang pertama, ketika seseorang itu bersaksi bahwasannya tidak ada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seseorang itu menyimpangkan peribadatan kepada selain Allah, maka dia sudah terjerumus dalam perbuatan kesyirikan. Nah, demikian pula ketika seseorang itu bersaksi bahwasannya Muhammad itu adalah hamba dan utusannya, maka dia pun memiliki konsekuensi bahwasannya dia harus menjadikan Nabi Muhammad SAW satu-satunya ikutan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama disebut dengan tauhidul ibadah dan yang kedua disebut dengan tauhidul ittiba. Nah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang kaidah-kaidah penting dalam kita berittiba kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kenapa ini menjadi sesuatu hal yang sangat penting? Agar ibadah yang kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dan tidak terjerumus dalam perbuatan yang disebut dengan bid'ah atau segala sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disebut dengan ittiba itu? Ya. Jadi ittiba itu adalah mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan, ataupun dalam berbagai keadaan yang dialaminya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat ke-31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat ini berkaitan dengan orang-orang Nasrani dari Bani Najjar. Ketika mereka itu mengakui bahwasanya mereka itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, tetapi di dalam peribadatan mereka justru mereka menjadikan Isa alaihissalam itu sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada mereka, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah Muhammad kepada mereka, jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan kewajiban ittiba ini,
Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-31 tadi, dan juga berkaitan dengan keharaman untuk kita berkata dan beramal tanpa ilmu. Ya, jadi ini yang penting. Jadi tidak boleh kita mengatakan sesuatu atau mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Ya. Dan sekarang yang lagi hangat beritanya adalah tentang pondok pesantren Al-Zaitun di Indramayu. Ya. Kalau kita melihat ya mungkin potongan-potongan ya ceramah dari pimpinannya ya, itu menunjukkan bahwasanya apa? Ya, mengatakan sesuatu tanpa apa? Ilmu. Ya. Haji itu tidak perlu ke ya tanah suci, karena tanah yang kita ya injak ya dan kita hidup di sini dan kita lahir di sini juga disebut dengan tanah suci. Sehingga nanti apa? Ya tidak perlu untuk melakukan haji ke sana. Ya. Hajinya cukup di sini. Bahkan nanti apa? Melempar jumrohnya itu bukan dengan kerikil, tapi dengan menggunakan apa? Semen. Ya, begitu. Ya. Kemudian juga misalkan apa? Ya, Al-Qur'an itu adalah bukan kalam Allah atau firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Kemudian juga misalkan namanya salat itu harus berjarak. Ya, padahal sekarang sudah apa? Tidak lagi ya, ada pandemi dan sudah dicabut ya berkaitan dengan hal tersebut. Itu diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ya wa idza qila lakum ya tafassahu ya, kalau dikatakan kepada kalian berlapang-lapang maka hendaklah apa? Ya, melapangkan majelis. Ya. Itu bukan berarti nanti di dalam sholat harus apa? Ya, ada jarak seperti itu. Ya. Nah, jadi ini beberapa contoh berkaitan dengan apa? Berkata sesuatu tanpa ilmu. Dan itu sesuatu yang haram dan mengakibatkan kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memintakan pertanggungjawaban ya pada hari kiamat. Ya. Jadi memang kerusakan agama itu salah satunya apa? Banyak orang yang berbicara tentang agama tetapi tidak dilandasi dengan apa? Ya, ilmu. Ya, seperti itu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kaidah-kaidah ya dalam ittiba. Ya. Kaidah yang pertama adalah agama Islam itu agama yang dibangun di atas wahyu dan dalil yang sahih. Ya. Bukan berdasarkan akal atau pendapat semata. Nah, maka yang harus kita lakukan ketika kita melakukan satu amalan ataupun ibadah, apakah ini ada dalilnya ataukah tidak? Apakah ini ada dasarnya ataukah apa? Tidak. Baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi ini sesuatu yang perlu untuk kita biasakan. Ketika kita mau mengamalkan sesuatu, adakah perintahnya atau tidak? Adakah dalilnya atau tidak? Adakah sunnahnya atau tidak? Ya. Karena tadi apa? Ya, Islam itu dibangun di atas wahyu atau dalil, bukan akal atau pendapat. Ya. Nah, maka kadang-kadang di kita ini, sebagian masyarakat ini menganut faham atau mazhab, namanya apa? Mazhab faham Maremiyah. Ya, itu mazhab yang terkenal. Namanya apa? Mazhab Maremiyah. Apa Maremiyah itu? Nah, ukurannya itu marem. Ya, bukan ukurannya apa? Dalil. Bukan ukurannya adalah apa? Sunnah seperti itu. Tapi ukurannya apa? Marem. Ya, apa enggak marem.
Nah, tentu ini satu hal yang keliru seperti itu. Sehingga tidak boleh kita menolak dalil Quran dan Sunnah hanya karena tidak sejalan dengan akal, logika ataupun pendapat. Karena nanti banyak hal-hal yang itu sesuatu yang tidak mungkin untuk kita nalar. Karena ini masuk sifatnya ta'abudiyah seperti itu. Ya, kenapa sholat subuh itu 2 rakaat? Ya, itu sifatnya ta'abudiyah. Kenapa sholat zuhur 4 rakaat? Sifatnya ta'abudiyah. Kenapa enggak dibalik saja? Subuh kan masih segar. Harusnya 4 rakaat. Ketika zuhur sudah mulai capek, harusnya 2 rakaat seperti itu. Nah, itu sifatnya ta'abudiyah. Seperti itu. Nah, kemudian kaidah yang kedua, wajib bagi seorang muslim untuk mencari tahu tentang hukum syar'i dan memastikannya sebelum mengamalkannya di dalam semua urusan hidupnya. Nah, jadi wajib bagi seorang muslim untuk mencari tahu tentang hukum syar'i dan memastikan sebelum mengamalkannya dalam semua sisi kehidupannya. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa fihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada tuntunannya, maka amalan itu tertolak. Maka ketika seseorang itu melakukan satu amalan yang tidak ada tuntunannya, tidak ada perintahnya, selain itu tertolak, maka dia pun berdosa. Ya, kita bisa bayangkan ada orang melakukan ibadah tapi tidak sesuai dengan tuntunan, ya, kemudian dia berdosa. Jadi alih-alih untuk ingin mendapatkan pahala, tapi justru dia ya, mendapatkan dosa. Kenapa? Karena amalannya ya tidak sesuai dengan tuntunan, dengan sunnah ya Nabi SAW. Ya. Nah, kemudian kaidah yang ketiga, ya, ittiba kepada Rasul SAW adalah mengamalkan segala ajaran yang beliau sampaikan. Ya. Karena nanti ada hal-hal yang itu menjadi kekhususan bagi Nabi SAW yang tidak boleh diikuti. Nabi itu dikhususkan boleh untuk menikah tanpa adanya mahar. Ini kekhususan Nabi. Maka tidak boleh untuk diikuti oleh umatnya. Nabi itu menikah boleh lebih dari 4 orang ya, istri. Selain Nabi dicukupkan dengan 4 maksimal, ya. Ataupun yang mau memilih 1 juga boleh. Ya, 1 juga belum habis, Pak. Ya, apalagi nambah 2, 3, 4 seperti itu. Ya. Itu kekhususan. Demikian pula dengan misalkan salat tahajud itu bagi Nabi adalah wajib. Sedangkan bagi umatnya dia adalah sunnah. Seperti itu. Nabi tidak boleh menerima harta zakat. Sedangkan umatnya boleh menerima harta zakat kalau dia termasuk mustahik zakat. Dan seterusnya. Ya. Nah, kalau dalam kekhususan, maka kita tidak boleh mengamalkan. Ya. Tetapi jika itu tidak termasuk dalam kekhususan, maka itulah yang wajib untuk kita amalkan. Ya. Jadi mengikuti Rasul SAW adalah dengan mengamalkan segala ajaran yang beliau bawa. Ya. Kemudian kaidah yang keempat, ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dan tidak beliau lakukan, padahal ada sebab yang menuntutnya pada zaman beliau, maka melakukannya adalah termasuk bid'ah. Sedangkan meninggalkannya adalah termasuk sunnah. Ya.
Jadi setiap ibadah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW dan tidak beliau lakukan padahal ada sebab yang menuntutnya pada zaman beliau, maka melakukannya adalah bid'ah, sedangkan meninggalkannya adalah apa? Ya, sunnah. Seperti itu. Ya. Nah, contoh yang sensitif ini ya, agak sensitif ini. Ya, berkaitan dengan apa? Ihtifal Maulidin Nabi SAW. Ya, perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi tidak melaksanakannya? Kenapa para sahabat tidak melaksanakannya? Kenapa tabi'in tidak melaksanakannya? Padahal apa? Nabi, sahabat, dan tabi'in sangat memungkinkan untuk melakukannya. Ya, seperti itu.
ya perintahkan. Kenapa itu dilarang? Ada alasan-alasannya seperti itu. Ya. Nah, sehingga nanti apa? Dalam hal seperti ini kita tidak fokus kepada hikmah dari sebuah amalan atau ibadah, tetapi bagaimana ibadah itu mewujudkan ya sikap merendahkan diri dan tunduk serta melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Ya. Maka ada satu syariat namanya apa? Mengusap khuf. Mengusap khuf itu artinya mengusap seperti apa? Sepatu, kaos kaki seperti itu. Yang diusap itu bukan bagian bawah, tapi yang diusap itulah bagian apa? Atas. Ya. Padahal apa? Yang kotor itu sebetulnya yang bagian bawah. Seandainya agama ini hanya nalar semata, logika semata, maka mengusap bagian bawah khuf itu lebih utama daripada mengusap bagian apa? Bagian atasnya. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian kaidah yang ketujuh, ya, kesulitan itu bukanlah tujuan daripada syariat. Ya, artinya apa? Ketika ada kesulitan, maka muncullah kemudahan. Ya, itu kaidahnya begitu. Ya. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Kalau orang itu sulit untuk sholat dalam posisi berdiri, maka dia boleh sholat dalam posisi duduk. Kalau orang itu sulit ya sholat dalam posisi duduk, maka dia ya bisa ya sholat dalam posisi berbaring. Nah, posisi duduknya seperti apa? Ya, pada asalnya posisi duduk posisi sholat ketika orang itu duduk, posisi duduk ketika orang itu sholat adalah dengan bersila. Pada asalnya begitu. Orang itu kalau mau sholatnya duduk itu bersila. Tapi kalau misalkan dia menggunakan kursi, ya maka itu pun juga diperbolehkan. Demikian pula kalau berbaring itu dengan apa? Menghadap kiblat. Jadi nanti posisi kepala di utara, posisi kaki di selatan, seperti kita membaringkan mayit atau jenazah. Itu posisi berbaring. Nah, tetapi nanti boleh dengan posisi berbaring dalam setiap posisi. Ya. Kemudian misalkan ketika seseorang itu dalam perjalanan sakit, boleh untuk menggabungkan sholat, boleh untuk meringkas sholat seperti itu. Bahkan nanti dalam pembahasan tentang masalah jamak sholat itu boleh kita menjamak karena capek. Ya. Jadi kalau bapak ibu itu capek, ya maka silahkan untuk menjamak sholat. Ya, boleh. Kalau capek menjamak sholat dengan catatan tidak menjadi hal yang dilakukan secara terus menerus seperti itu. Ya. Atau misalkan ibu-ibu boleh tidak misalkan saya mau jamak karena jagung manten. Ya, karena sudah pakai make up ya dan seterusnya seperti itu. Kemudian kalau nanti sholat kan nanti make upnya nah seperti itu. Boleh tidak dijamak seperti itu? Ya tentu itu tidak boleh. Karena ya, yang namanya jagung manten dan sebagainya bukan menjadi alasan orang untuk menjamak. Jadi bukan uzur gitu. Ya, bukan uzur ya seperti itu. Ya. Atau nanti misalkan ketika seseorang itu mau berpuasa ya kemudian sakit maka dia mengqadha puasanya seperti itu. Ya. Bahkan nanti mengqadha puasa itu bukan hanya saja puasa yang wajib, termasuk puasa sunnah. Ya. Maka sebagian ulama mengatakan di dalam hadis Nabi SAW yang mengatakan man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian mengikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, ya kana kasiyamid dahri, maka seperti seseorang yang puasa setahun penuh. Maknanya kalau orang itu puasa Ramadan kemudian mengikuti
6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti pahala sholat puasa wajib. Nah, sebagian ulama mengatakan Syawal itu hanya contoh untuk memberikan kemudahan. Karena baru puasa Ramadan, masuk Syawal kan lebih mudah melaksanakan. Jadi boleh juga dilaksanakan di bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Tetapi pahalanya tidak sama dengan apa yang dilakukan di 6 hari bulan Syawal. Kalau di 6 hari bulan Syawal seperti pahala puasa wajib, padahal itu puasa sunnah. Tapi kalau dilakukan di bulan Dzulhijjah atau bulan Zulqa'dah, puasanya atau pahalanya seperti puasa apa? Sunnah saja. Seperti itu. Ya. Artinya apa? Ada kemudahan-kemudahan yang bisa kita lakukan di dalam apa? Melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah 7 kaidah yang bisa kita pahami ketika kita melaksanakan ibadah, sehingga apa? Ibadah kita sesuai dengan apa? Tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi SAW, sesuai dengan syariat Nabi SAW. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena salah satu syarat amal itu diterima adalah apa? Kalau amal itu sesuai dengan apa? Tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang dibarengi dengan apa? Keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih ada sisa waktu. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, baik berkaitan dengan materi ini ataupun yang lainnya. Monggo Bapak. Ya. Sambil menunggu sholat. Oke, monggo Pak. Kalau malam Jumat itu kan saya lihat banyak orang baca yasinan. Nah itu ini gimana? Ya. Nah, jadi kalau seseorang itu membaca Quran, maka apa? Dia boleh membaca pada setiap waktu. Ya, pada setiap apa? Waktu. Mau malam Senin, mau malam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan seterusnya. Ya. Nah, bagaimana kalau orang membaca Yasin pada malam Jumat? Ya, boleh. Tidak ada yang melarang. Ya. Tetapi yang jadi permasalahan adalah apa? Ketika meyakini ya malam Jumat itu apa? Memiliki keutamaan, mengkhususkan ya di malam Jumat untuk membaca apa? Al-Qur'an. Nah, kalau ketika meyakini ada kekhususan, ada keutamaan, maka kita harus mendapatkan apa? Dalil. Ya, apa dalilnya dikhususkan pada malam Jumat? Apa dalilnya memiliki keutamaan di malam Jumat? Oh, ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, apakah ini hadisnya sahih atau tidak? Tidak sahih seperti itu. Ya. Nah, maka kita perhatikan nanti apa? Ketika seseorang itu melakukan satu hal yang menyalahi sunnah Nabi SAW, maka dia akan meninggalkan sunnah Nabi SAW itu sendiri. Padahal yang disunnahkan di malam Jumat adalah membaca surat Al-Kahfi. Seperti itu. Ya, jadi fokus membaca Yasin sehingga apa? Lupa membaca surat Al-Kahfi. Nah, jadi sebetulnya apa? Boleh membaca Yasin di malam Jumat, tapi apa? Ketika ada keyakinan ini lebih utama, ketika ini dikhususkan, ya, maka ini yang membutuhkan namanya pada dalil seperti itu. Ya, apakah ada dalilnya dikhususkan malam Jumat? Apakah ada dalilnya punya keutamaan? Kalau ada dalilnya, maka apakah
apakah ini sahih atau tidak. Nah, jadi begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Monggo ada lagi? Bapak Ibu? Oke, Bapak. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan puasa Mina Arafah. Ya. Di Indonesia kan ada kalau ini ada dua pendapat. Ada yang pas Arafah hukum, tapi ada juga yang setelah hukum melaksanakan sholat berjamaah. Ya. Jadi semua puasa itu dikaitkan dengan waktu. Ya, dikaitkan dengan apa? Waktu. Dan waktu ini mengikuti setiap daerah masing-masing. Ya. Penyebutan dengan Shaum Yaumi Arafah, ya, itu hanya penyebutan yang berkaitan dengan apa? Ya, bertepatan saja pada masa itu. Tetapi yang namanya puasa kembali kepada waktu, yaitu puasa di hari 9 dari bulan apa? Zulhijjah. Ya. Karena kalau misalkan mengikuti wukuf di Arafah, ya kita tidak mungkin. Ya, kalau misalkan wukufnya jam 1, ya jam 1 setelah zuhur, berarti di kita jam berapa Pak? 4 jam dari Ya, berarti jam 5. Jam 5 itu Indonesia Barat, Indonesia Timur, atau Indonesia Tengah? Indonesia Barat. Berarti kalau Indonesia Tengah, Indonesia Timur, itu sudah jam berapa Pak? Nah, artinya apa? Tidak bisa kelompok. Ya, tidak bisa kelompok. Ya. Nah, memang nanti ada pendapat-pendapat ulama yang sifatnya apa? Secara teoritis bisa diterima, tetapi secara praktis itu apa? Sulit untuk dipraktek. Misalkan apa? Sudah kita mau puasa, mau apa? Lebaran, Idul Adha itu ngikuti Mekah misalkan. Itu nggak bisa, Pak. Ya, karena setiap tempat punya apa? Waktu yang berbeda. Nah, kemudian yang kedua, ini seandainya. Kalau di Mekah itu, ini hajinya itu libur, nggak ada haji tahun ini misalkan. Karena misalkan kondisi apa, lagi ada bencana atau mungkin lagi ada peperangan sebagainya. Jadi hajinya nggak ada. Kalau hajinya nggak ada, puasa Arafahnya ada atau tidak ada? Coba. Puasa Arafahnya ada atau tidak ada? Ada, tetap ada puasa Arafah walaupun hajinya apa? Nggak ada. Seperti itu. Ya. Nah, jadi ini sebetulnya menunjukkan bahwa puasa itu berkaitan dengan waktu. Nah, waktu yang dimaksud adalah apa? Sesuai dengan waktunya masing-masing. Nah, masuk permasalahan yang lebih konkret lagi adalah di kita ini apa? Berbeda. Ya, seperti itu. Ya, ada yang tanggal 20 berapa? 28 dan 29. Ya, tentu apa perbedaan itu nanti berkaitan dengan metodologi. Ya. Yang menetapkan tanggal 28 dengan metodologi apa? Hisab. Sedangkan yang 29 dengan metode apa? Ru'yah. Ya. Hisab saja bisa berbeda, Pak, satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi kemarin ketika Idul Fitri, ya misalkan kita Muhammadiyah menggunakan hisab, tetapi nanti ada di daerah Jawa Barat namanya Persis, ya Persatuan Islam menggunakan juga apa? Hisab, tapi hasilnya apa? Berbeda. Ya, hasilnya berbeda. Kemudian yang kedua menggunakan metode ru'yatul hilal. Ru'yah hilal juga apa? Nanti ada metode lainnya, turunannya. Ada yang disebut dengan apa? Imkanur ru'yah. Memungkinkan nggak untuk dilihat? Ya.
awalnya 2 derajat, kalau di atas 2 derajat itu sudah merugikan dilihat. Tapi nanti apa? Dinaikkan lagi, jadi apa? 4. Seperti itu. Ya, tergantung kesepakatan. Nah, nanti ini pun juga berbeda. Ada juga dengan metode apa? Wujudul hilal. Kalau sudah hilal itu sudah muncul berapa derajat pun di atas ufuk, maka apa? Itu sudah masuk bulan Badar. Nah, jadi bagaimana solusinya kalau banyak sekali apa perbedaan-perbedaan seperti ini? Maka solusinya adalah kepada keputusan pemimpin. Ya, maka kaidahnya apa? Ya, keputusan pemimpin itu menghilangkan perbedaan pendapat. Kalau misalkan pemimpin memutuskan ya hari Kamis, saya mau tetap hari apa? Ya, Rabu misalkan. Itu hanya seperti itu. Boleh. Dengan catatan dia apa? Melakukannya secara sirran. Sirran itu maksudnya apa? Sembunyi-sembunyi. Ya, tidak disiarkan, tidak diumumkan seperti itu. Jadi apa? Ya silakan lakukan seperti itu. Ya, supaya apa? Supaya siar ini menjadi lebih nampak seperti itu. Sekarang kalau misalkan berbeda seperti itu, nanti siarnya apa? Terpecah. Ya, ini jadi problem seperti itu. Nah, memang dari kita ini karena sudah biasa ya sudah. Ya, biasa berbeda ya sudah seperti itu ya. Ya, seperti itu. Bahkan nanti apa? Ya mau apa? Id-nya 2 kali juga bisa. Seperti itu. Ya. Kan banyak Pak, penceramah itu begitu Pak, penceramah misalkan. Saya lebarannya apa? Ikut pemerintah tapi nanti diminta untuk jadi imam dan khatib ya. Nah, ikut penetapan dari Muhammadiyah seperti itu. Ya. Jadi intinya apa? Puasa Arafah itu berkaitan dengan ya, yaitu puasa tanggal 9 Zulhijjah sesuai dengan apa? Tempatnya masing-masing. Nah, begitu Pak pengalaman besar. Oke. Terakhir ini Bapak. Oke, sebentar ini Bapak dulu ya. Oke. Pak, ini Pak, saya itu pernah ditanya. Ini nanti Bapak katakan itu atau tidak. Tapi ini, itu kan namanya ibadah itu kan pakai melempar jumroh. Nah kalau sekarang kan mau haji itu susah, hanya bisa umroh tapi waktunya nggak ngerti apa. Karena berbagai fasilitas laku uang, kesempatan, karena usia. Nah itu saya pernah ditanya teman-teman yang melakukan umroh. Itu katanya waktu harus sangat kuat, harus beberapa tahun lagi ya. Sekarang waktunya umroh, sekarang nggak kuat ada. Yaitu ikut melempar jumroh. Wah itu nggak boleh Pak, jumroh itu berarti lalu pengen bayar, pengen bayar. Itu jumroh itu jiwa betul-betul mulai minggu sana buka bawah. Kayak dapat itu. Sebenarnya itu kan pikirnya nggak ada. Betul. Ya. Ya, maka kalau ini ya dilakukan dalam rangkaian ibadah umroh, nah, maka ini akan termasuk ya bid'ah, tidak ada tuntunan. Ya, bagaimana Pak? Oh, latihan. Ya, jadi kalau dilakukan dalam rangkaian ibadah apa? Umroh seperti itu. Tapi kalau misalkan saya mau lihat tempat jumroh itu seperti apa? Dia coba-coba lempar ya untuk tombati yang boleh seperti. Tapi kalau itu diyakini sebagai sebuah rangkaian apa ya umroh seperti itu. Nah maka memang nanti alternatifnya adalah dengan melakukan umroh ya secara khusus jadi apa umroh di bulan Ramadan karena umroh di bulan Ramadan itu senilai dengan apa haji seperti itu. Ya, kalau misalkan ya umrah juga belum bisa, apalagi haji, ya, cukup apa? Sholat subuh berjamaah, duduk di masjid sampai terbit matahari. Setelah itu apa? Sholat 2 rakaat, pahalanya seperti apa? Haji dan umrah. Nah,
tapi belum boleh dipanggil Pak Haji Bu Haji. Tapi pahalanya sudah dapat, insya Allah. Ya, begitu Pak ya. Oke. Moga Ibu terakhir. Ya, untuk ulang tahun nanti Ustaz. Ya. Kan tadi dikatakan bid'ah karena tidak ada contoh dari Rasul. Ya. Kalau seandainya kita diberi undangan, menghadiri ulang tahun si bulan misalnya, itu kita datang atau tidak Ustaz? Terima kasih. Ya. Nah, jadi apa? Sekarang ini yang namanya ulang tahun diganti Pak. Jadi tidak misalkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, tidak. Diganti dengan yang Islami. Barakallahu fi ummik. Ya, ini sama saja hakikatnya ya, seperti itu. Ya, sama saja. Walaupun misalkan mengucapkan barakallahu fi ummik itu saja, karena konteksnya berkaitan dengan apa? Merayakan. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita misalkan apa diundang, ya? Maka apa? Kita tidak boleh menghadiri undangan seperti itu. Kenapa? Yang pertama adalah ta'awun 'alal birri wal ismi wal udwan, saling tolong menolong dalam perbuatan dosa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa? Kalau orang yang diundang itu adalah tokoh, ya, panutan, maka itu akan menjadi apa? Penguat, ya, akan menguatkan perbuatan tersebut, akan menguatkan orang-orang yang melakukan hal tersebut. Oh, yang itu datang, ya, seperti itu. Padahal itu adalah perbuatan yang tidak dapat tuntunannya di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sehingga apa? Ya, kesimpulannya kalau kita diundang, maka apa? Ya, kita tidak hadir. Ya, seperti itu. Kita tidak apa? Hadir. Apalagi nanti undangan itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Ya, kecuali nanti undangan jagung manten, hukumnya apa? Wajib. Ya, tapi kalau misalkan di jagung manten itu ada campur sari, campur saru, nah, maka apa? Boleh untuk tidak menghadiri apa? Nah, jadi gitu Bu ya. Jadi tidak menghadiri undangan seperti itu dengan alasan apa? Ta'awun, ya, di dalam perbuatan dosa dan menguatkan, ya, mereka. Kalau misalkan dikasih makanannya, ya, makanannya halal, ya, makanannya halal seperti itu. Nah, begitu. Ya. Oke, saya kira cukup. Kita sudah masuk waktu syuruk, ya. Bapak Ibu hadirin yang berkenan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.